bahwasannya peta mental ini bisa memicu konflik. Jadi secara historikal pemimpin negaranya yaitu Vladimir Putin memiliki peta mentalnya bahwasannya Rusia ini ya memang bagian. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Harian Rian. Kali ini mungkin backgroundnya agak beda ya. Ini di depan kamar ya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita tidak akan membahas cerita-cerita horor, cerita tentang suatu tempat. Tapi kali ini kita akan membahas satu bahasan yang mungkin aku mulai dengan pertanyaan seperti ini. Pernahkah selama ini kita berpikir pada saat kita beraktivitas keluar dari rumah, pergi ke sekolah, pergi ke kantor, mungkin berangkat kuliah, kemudian kembali lagi ke rumah tanpa kita pernah tersesat atau lupa jalan untuk pulang. Mungkin sebagian besar dari kita tidak sadar bahwasannya dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, melakukan perjalanan dari tempat A menuju tempat B, dari rumah menuju tempat kerja, sekolah, pasar, kampus, dan lain-lain, kita mengakses yang namanya peta. Di sini bukan peta yang ada di smartphone kita ya, tapi peta yang ada di otak kita. Jadi jenis peta apa yang selama ini kita akses tanpa kita sadari, yang membantu aktivitas kita sehari-hari seperti pergi bekerja, sekolah, dan lain-lain tadi, namanya adalah peta mental atau biasa kita sebut dengan cognitive maps. Jadi apa itu cognitive maps? Menurut seseorang yang bernama David Stea, yang merupakan salah satu penulis buku Maps in Minds, Reflection on Cognitive Mapping. Di sana David ini mengatakan peta mental itu adalah proses yang memungkinkan seseorang individu untuk mengumpulkan, memproses, menguraikan, menyimpan, dan memanggil kembali informasi tentang suatu lokasi atau lingkungan geologis yang ada di sekitarnya. Jadi gampangnya peta mental itu adalah gambaran ingatan kita akan suatu lokasi atau kawasan yang terekam dari visual yang kita lihat baik secara langsung maupun tidak langsung, teman-teman. Contohnya waktu kita berangkat sekolah, kuliah, kerja, pergi kemana gitu. Jadi perlahan-lahan otak merekam visual yang kita lihat selama perjalanan di dalam pikiran bawah sadar kita yang membentuk suatu peta disebut dengan peta mental atau cognitive maps tadi. Tadi ada dikatakan bahwasannya visual yang kita lihat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung kan tadi yang kita melakukan perjalanan, jadi mata kita melihat dan merekam apa saja yang kita lewatin. Kalau secara tidak langsung itu bagaimana, Bang? Kalau secara tidak langsung itu ya seperti misalnya kita mengakses Google Street View, jadi kita tidak langsung berkunjung ke tempat atau lokasinya, tapi kita melihat melalui maps kita yang ada di aplikasi, sehingga informasi yang kita lihat dari maps Google tadi itu memberikan sedikit gambaran mengenai lokasi yang akan kita tuju atau yang belum pernah kita tuju tadi. Itu juga membentuk peta atau gambaran yang ada dalam pikiran kita, sehingga itu juga memberikan itu juga membentuk peta mental terhadap suatu lokasi yang kita lihat tadi. Jadi Bang, gimana nih peta mental itu bisa terbentuk di pikiran kita? Kalau tadi kan kita sudah singgung ya, jadi kita lihat lokasinya, jadi kita melakukan perjalanan, dari selama perjalanan mata kita melihat, kemudian otak kita merekam apa saja yang kita
apa saja yang dilihat oleh mata kita, kemudian otak menyatukannya di dalam pikiran bawah sadar kita, itu mungkin pembentuk itu mungkin adalah proses secara biologisnya ya. Itu secara biologis. Jadi semua orang atau semua individu memiliki kemampuan merekam atau membentuk peta mentalnya masing-masing. Tapi bagaimana kalau masing-masing individu atau bagaimana kita tinggal di lingkungan yang lingkungannya itu homogen atau hampir sama, tidak ada struktur dan bentuk. Contohnya misalnya kita tinggal di daerah gurun yang gersang, tidak ada pohon, bangunan, hanya pasir sepanjang mata memandang. Jadi itu lingkungan yang menyulitkan kita untuk membentuk peta mental lingkungan kita. Karena ya kalau gurun bukan sulit ya, bukan tidak bisa tapi sangat sulit ya, membutuhkan waktu untuk bisa membentuk peta mental tersebut. Jadi lingkungan mempengaruhi proses biologis kita dalam membentuk peta mental, ibaratnya begitu. Jadi contoh gampangnya lagi, jadi kita akan lebih mudah menyadari bahwasannya kita hanya berputar-putar di daerah itu saja ketika kita tersesat di perkotaan dibandingkan dengan di padang gurun tadi. Jadi kalau kita tersesat di gurun, kita muter-muter situ aja tuh kita kadang-kadang tidak sadar. Tapi kalau di perkotaan itu kita lebih mudah sadar bahwasannya ini tadi udah kita lewatin nih, ngapain kita kesini lagi gitu kan. Itu dikarenakan daerah perkotaan tadi yang lingkungannya sudah mempunyai struktur dan bentuk. Di otak kita lebih mudah merekam visual yang kita lihat, sehingga peta mental di dalam otak kita mudah terbentuk. Jadi pertanyaan selanjutnya, lingkungan seperti apa yang memudahkan kita dalam membentuk peta mental? Jadi ya seperti yang aku sampaikan tadi ya, lingkungan yang sudah memiliki struktur, bentuk, mungkin warna ya. Jadi lingkungan yang sudah memiliki struktur, bentuk, dan warna tadi itu ya identik dengan kawasan perkotaan. Untuk menjawab pertanyaan itu lagi, kita berangkat dari seorang tokoh yang bernama Kevin Lynch. Ini adalah seorang ahli peneliti tentang perkotaan yang menulis suatu riset penelitian yang berjudul The Image of City, yang menunjukkan adanya 5 elemen yang membentuk citra kota. Jadi citra di sini mungkin kita bisa lebih gampang kita sebut dengan wajah. Jadi ada 5 elemen. Jadi ada 5 elemen yang membentuk wajah kota. Jadi seperti yang gue sampaikan tadi, lingkungan yang sudah memiliki struktur, bentuk, warna, itu adalah lingkungan yang sudah memiliki 5 elemen tadi yang dimaksud oleh Kevin Lynch. Sementara lingkungan yang belum memiliki bentuk, struktur, dan warna tadi, itu ya bisa kita katakan belum memiliki 5 elemen tadi, yaitu contohnya ya padang gurun tadi ya. Jadi ya kota itu, wajah kota tadi atau 5 elemen pembentuk wajah kota itu ya sama seperti kita mengenali seseorang memang pasti dari wajahnya, dan kota seperti itu juga kita cara mengenalinya. Misalnya wajah kita ini kan ada elemen yang membentuknya. Kalau kita tidak ada hidung, mulut, mata, alis, kumis, pipi, dagu ini ya rata gitu ya, kita manusia bakal sulit dikenali gitu kan. Jadi kalau kita lihat nih orang-orang yang ya rata semua mukanya, jadi itu kan sangat sulit untuk kita kenali. Nah, jadi masing-masing dari kita memiliki elemen pembentuk wajah kita. Ya ada mata, ada hidung, bagaimana bentuk bibir, bagaimana bentuk mulut, bagaimana bentuk pipi kita, sehingga memiliki ciri khas masing-masing setiap manusia. Nah, begitu juga dengan kota tadi yang dimaksud dengan 5 elemen pembentuk wajah kota tadi yang dirumuskan oleh Kevin Lynch tadi, teman-teman. Kalau elemen pembentuk wajah manusia tadi ada mata, hidung, mulut, dan lain-lain ya. Untuk kota itu ada 5. Namanya yang pertama ada path atau jalur, ada edges, ada batasan atau tepian, kemudian ada yang disebut dengan distrik atau kawasan,
Yang keempat ada yang disebut dengan nodes, simpul atau persimpangan, dan yang kelima ada namanya landmark atau penanda, teman-teman. Jadi aku akan coba jelaskan secara singkat 5 elemen pembentuk citra kota tadi atau wajah kota tadi. Ini kalau dibahas lebih mendalam mungkin video ini durasinya bisa memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman ya. Ini aku pelajari pada saat di kampus ya. Jadi aku kuliah di Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, dan materi 5 elemen citra ini juga dipelajari di teman-teman yang ada di Teknik Arsitektur. Jadi aku akan coba jelaskan 5 elemen tadi secara singkat. Yang pertama itu ada jalur atau pad tadi. Ini jalur ini bisa berbentuk jalan, sungai, pedestrian, jalur kereta api, kanal atau terowongan bawah tanah. Jadi gampangnya kalau ada suatu kota yang tumbuh di pinggiran sungai atau tepian sungai, maka bentuk kotanya akan memanjang mengikuti bentuk aliran sungainya. Nah, itu juga bentuk wajah kotanya ya, berarti wajah kotanya memanjang gitu kan. Ada juga kota yang tumbuh di jalan utama atau jalan lintas provinsi. Jadi kota ini memanjang membentuk pola jalan tersebut, mengikuti pola jalan tersebut. Itu yang disebut dengan pad atau jalur tadi. Kemudian ada distrik atau kawasan namanya. Jadi kawasan ini atau distrik ini ya kita definisikan sebagai suatu tempat yang jika kita lewatin itu akan memberikan respon atau dampak kepada panca indera kita. Misalnya akan lebih gampang aku jelaskan dengan contoh ya teman-teman ya. Misalnya kita berkeliling di suatu kota, kemudian tanpa kita sadari kita memasuki daerah pecinaan. Nah, jadi ketika kita akan masuk atau sesaat kita telah memasuki daerah tersebut, pasti panca indera kita memberikan respon atau menangkap sesuatu yang berbeda dari tempat sebelum kita masuk ke kawasan pecinaan tersebut. Misalnya indera mata kita pasti akan menangkap, oh ini sudah masuk kawasan pecinaan karena ada elemen-elemen arsitektur percintaan tadi, ada lampion-lampion misalnya. Kemudian banyak tulisan-tulisan Cina gitu. Dan indera penciuman kita pasti juga langsung notice tuh ada bau dupa yang dibakar yang ciri khasnya teman-teman dari suku etnis Tionghoa gitu. Jadi pasti ada ciri khasnya. Jadi indera kita menangkap hal-hal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan distrik atau kawasan. Mudah-mudahan jelas ya yang aku jelaskan ini. Kemudian ada yang namanya edges atau batas. Misalnya edges ya gitu. Edges, EDGES. Itu atau batas atau tepian. Nah, batas ini itu bisa kita jelaskan sebagai suatu pemisah antara distrik tadi atau kawasan tadi. Bentuknya bisa seperti jejeran pohon-pohon besar. Kemudian bentuknya bisa seperti perbukitan yang memanjang memisahkan daerah A dengan daerah B. Bisa seperti yang tadi kan pantai gitu ya, memisahkan daerah daratan dan daerah lautan atau perairan gitu teman-teman. Nah, itu disebut dengan edges. Itu mungkin yang bisa aku jelaskan tentang edges. Kemudian yang selanjutnya ada nodes atau simpul. Nah, gampangnya atau persimpangan gitu teman-teman ya. Jadi menurut Kevin Lynch ini tidak semua persimpangan itu disebut dengan nodes. Jadi hanya beberapa persimpangan tertentu saja yang disebut dengan nodes tadi, atau nodes yang bisa memberikan wajah untuk memberikan ciri khas wajah untuk perkotaan itu. Jadi simpang yang seperti apa itu tuh, Bang? Nah, jadi simpang yang misalnya simpang 4 nih, kita melewati simpang 3 atau simpang 4, ketika kita lurus itu memasuki kawasan perkantoran. Untuk kalau kita belok kanan memasuki kawasan industri. Kalau kita ke kiri itu memasuki kawasan pariwisata misalnya. Jadi simpang itu mempertemukan antara berbagai kegiatan teman-teman. Jadi itulah simpul ya teman-teman simpang ya. Jadi itu simpul yang mempertemukan berbagai kegiatan kawasan yang ada di suatu kota. Yang kelima itu disebut dengan landmark atau penanda. Jadi kalau landmark ini bisa berupa gedung, gunung, pohon besar, bisa berupa
monumen. Jadi kalau misalnya landmark kota Jakarta kita sebut dengan Monas. Kemudian landmarknya kota apa lagi ya? Bukit Tinggi itu kota Jam Gadang. Kota Jam Gadang. Landmarknya Jam Gadang gitu. Jadi landmark ini memiliki tingkatan arti. Yang pertama itu tingkatan yang rendah. Jadi landmark itu hanya dikenali oleh warga kota tersebut saja. Jadi hanya warga kota tersebut aja yang mengenal landmark tersebut. Terus semakin kemudian ada tingkatan landmark yang lebih tinggi atau lebih luas. Jadi landmarknya yang mengenali landmark tersebut tidak hanya warga yang tinggal di kota tersebut, tapi warga yang di luar kota tersebut juga mengetahui landmark yang ada di kota tersebut. Jadi contohnya ya Monas tadi ya. Jadi tidak hanya warga Jakarta saja yang tahu monumen Monas tersebut merupakan landmarknya kota Jakarta. Jadi warga yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya mengetahui bahwasannya landmark kota Jakarta itu salah satunya adalah monumen Monas tadi. Jadi ya 5 elemen tadi ya menurut Kevin Lynch tadi yang membentuk wajah kota di mana tempat kita tinggal tadi yang memudahkan kita mengenali kota kita karena wajah kota kita tadi ada bentuknya gitu. Ada bentuk jalannya seperti apa, ada bentuk kawasannya seperti apa, ada bentuk simpang yang seperti apa, ada bentuk landmark yang seperti apa, ada bentuk edges atau batasan yang seperti apa sehingga itu memudahkan kita dalam beraktivitas jadi ketika kita berjalan-jalan di kota tadi, otak kita mudah menerima informasi karena banyak penanda yang bisa kita tandai ketika kita berjalan-jalan di kota kita tadi. Sehingga kemanapun kita beraktivitas keluar rumah, kita tidak pernah tersesat untuk kembali ke rumah. Karena petanya sudah ada di otak kita. Tahu nggak teman-teman kalau bahwasannya peta mental ini bisa memicu konflik. Jadi seperti yang kita katakan di awal tadi, masing-masing individu bisa memiliki atau membentuk peta mentalnya tergantung gimana lingkungannya, bagaimana manusianya tadi. Jadi manusianya tadi juga dipengaruhi oleh bagaimana tingkat pendidikannya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana budayanya. Itu juga mempengaruhi dia dalam menghimpun informasi tentang lokasi yang menjadi peta mental di dalam pikirannya. Jadi memungkinkan dua individu yang tinggal di lokasi yang sama memiliki peta mental yang berbeda terhadap lokasi tempat mereka tinggal tadi. Ini yang bisa memicu konflik. Jadi kita tidak pernah tahu seluas apa batasan peta mental masing-masing individu yang ada di sekitar kita. Kita hanya mengetahui ya sebatas apa luasan peta mental yang kita miliki. Tapi kita nggak tahu, nggak bisa melihat seluas apa batasan peta mental dari individu-individu lain. Gimana? Kalau individu ini memimpin sebuah negara. Tahu dong gimana? Jadi ada tulisan, jadi aku ini terinspirasi dari tulisan Mark Rosenberg di website tofco.com atau .co.com. Jadi peta mental seseorang yang memimpin suatu negara itu mungkin elemen pembentuknya lebih kompleks lagi ya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar yang 5 tadi, bukan hanya sekedar lingkungannya, bukan hanya sekedar citra kotanya atau wajah kota atau wajah negaranya saja. Tapi mungkin bisa kita angkat lebih tinggi dan lebih luas lagi. Jadi lebih kompleks. Bisa saja jadi peta mental suatu negara. Jadi peta mental suatu negara, elemen pembentuknya bisa lebih kompleks lagi. Karena ini levelnya sudah kita naikkan dan skopnya sudah kita perluas gitu ya. Jadi elemen pembentuknya bisa bagaimana pandangan politis memimpin negara tersebut, agama yang ada di negara tersebut, sejarah negara tersebut, budaya agama tersebut, kekuatan ekonomi negara tersebut, sumber daya manusia dan sumber daya alam negara tersebut. Jadi hal-hal yang tadi aku sebutkan tadi itu sangat kompleks ya, banyak sekali elemen pembentuknya sehingga peta mental suatu negara itu ya antara satu negara dan negara lain itu bisa sangat berbeda dan juga bisa menimbulkan konflik. Contohnya yang masih ada sampai sekarang konflik itu ya kayak Palestina dan Israel. Begitu juga yang konflik sedang masih hangat-hangatnya itu ya soal Ukraina dan Rusia. Kita tahu
Rusia ini ya salah satu alasannya kenapa ingin menyerang atau menginvasi Ukraina dikarenakan salah satunya ada faktor historikal. Bahwasannya dulu Ukraina dan Rusia ini adalah negara atau satu bagian. Jadi dulu jauh sebelum ini itu ya negara yang sebelumnya yang sekarang kita sebut Rusia ini kan disebut dengan Uni Soviet, dan daerah ini sangat luas sekali teman-teman, dan Ukraina termasuk dalam negara Uni Soviet dan sekarang sudah keluar. Jadi secara historikal pemimpin negaranya yaitu Vladimir Putin memiliki peta mentalnya bahwasannya Rusia ini ya memang bagian dari negaranya gitu, dan dia ingin memiliki atau mengembalikan Ukraina ini ke dalam wilayah kekuasaan negara Rusia. Sementara Presiden Ukraina juga memiliki peta mentalnya sendiri, Presiden Volodymyr Zelensky. Dia memegang teguh bahwasannya negaranya sudah berdaulat, tidak ingin dipengaruhi atau tidak ingin dikontrol lagi oleh Rusia. Mereka sudah berdaulat, jadi mereka tidak ingin bahwasannya daerah mereka kembali bergabung dengan negara Rusia. Nah, ini masing-masing pemimpin negara ini memiliki peta mentalnya masing-masing, sehingga mereka membawa negaranya, istilahnya konflik tadi. Peta mental yang berbeda tadi memicu adanya konflik antara Rusia dan Ukraina mengenai batas wilayah mereka masing-masing. Jadi ya, mental bisa atau sedikit banyak bisa menyebabkan terjadinya konflik, bisa itu antar negara, antar desa, antar kota, antar tetangga pun bisa. Oke, mungkin sekian bahasan kali ini tentang peta mental. Semoga bahasan peta mental ini bisa menambah informasi teman-teman semua, bisa memperkaya pengetahuan teman-teman semua terkait dengan peta mental ini. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini. Semoga channel ini bisa terus rutin upload video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk itu channel Harian Rian pamit undur diri. Dadah.